Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Musdi 212, channel Bang Semangat Lama. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan mengenai cara cepat pelaporan SPT tahunan ASN Dekontik tahun 2025. Sekitar 1 menit bisa nihil. Oke Bapak Ibu, langsung saja kami coba praktikkan caranya. Jadi pastikan terlebih dahulu sudah terbit bukti potong baik BPA 1 biasanya untuk P3K, karyawan swasta, dan pensiunannya, atau BPA 2 biasanya untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunannya di akun kontik masing-masing. Silahkan dicek secara mandiri ke akun kontiknya pada menu profil saya, dokumen saya, klik tanda refresh, atau jika muncul hasilkan dokumen, silahkan klik itu terlebih dahulu. Kita coba langsung praktikkan saja ke kontiknya Bapak Ibu. Di sini kami sudah langsung login ke kontik. Sebelum kita membuat laporan SPT tahunan, kita coba cek terlebih dahulu apakah sudah terbit untuk puputnya. Caranya, kita masuk ke bagian menu portal saya, pilih dokumen saya. Oke, silakan nantinya klik tanda refresh, atau jika muncul hasilkan dokumen di bagian di sini, klik hasilkan dokumen terlebih dahulu. Namun jika tidak muncul, langsung saja kita klik tanda refresh. Silakan Bapak Ibu lihat dan cari apakah sudah terbit untuk bukti potongnya. Contohnya seperti ini, BPA 1. Ini untuk P3K. Biasanya untuk P3K menggunakan BPA 1. Cara mendownloadnya Bapak Ibu, kita geser ke bagian kanan sampai muncul bagian aksi unduh. Tinggal diklik unduh pada dokumennya. Berikutnya tinggal dibuka, nanti filenya dilihat sebagai dasar untuk pelaporan SPT tahunan. Kita lanjut, kita masuk ke bagian SPT. Untuk membuat laporannya, surat pemberitahuan SPT. Kita klik lagi surat pemberitahuan SPT. Kita klik buat konsep SPT. Kita pilih BPH orang pribadi. Kita lanjut. Kita pilih SPT tahunan. Periode tahun pajak biasanya muncul otomatis by system. Tinggal pilih Januari Desember 2025. Klik lanjut. Mode SPT kita pilih normal untuk pertama. Sebelum nantinya ada pembetulan, kita klik buat konsep SPT. Oke, jika sukses membuat konsep SPT, kita lanjut, kita klik tanda lihat atau tanda pensil ini. Kita buka. Oke, pastikan di bagian induk di sini sebelum lanjut membuat pelaporannya, klik posting SPT. Jadi jangan lupa diklik posting SPT supaya nantinya masuk untuk setiap bukti potong yang telah terbit. Kita klik posting SPT. Jika nantinya ada notifikasi gagal seperti itu, tidak jadi masalah. Yang penting sudah diposting. Berikutnya, tinggal dipilih metode pembukuannya, pencatatan. Sumber penghasilan, kita pilih satu saja yang utama yaitu pekerjaan untuk KSR. Yang lainnya menyesuaikan jika lebih dari satu sumber penghasilannya. Kita lanjut ke bagian identitas wajib pajak. Di bagian identitas wajib pajak di sini yang diisi cuma nomor 7. Untuk nomor 7 di sini khusus perpajakan suami dan istri yang statusnya PH atau MT. Jika bukan PH atau MT, tidak perlu memilih. Untuk melihat statusnya apakah PH atau MT, silakan masuk ke bagian profil. Di sini Bapak Ibu, karena statusnya bukan, kami tidak perlu memilih. Kita coba sembunyikan tampilannya. Kita lanjut.
Cara cepatnya Bapak Ibu, kita 1 menit ini bisa nihil, kita langsung ke bagian penghasilannya. Yang pertama ini kita jawab ya Bapak Ibu, terkait dengan penghasilan. Yang lainnya secara umum ini tidak Bapak Ibu. Yang 3 ini secara umum ini juga tidak Bapak Ibu untuk perhitungan pajak tentangnya. Namun nantinya silakan dilihat Bapak Ibu untuk bukti potongnya. Sini kami berbicara secara umum saja. Kita lanjut ke bagian PTKP. PTKP silakan dilihat bukti potong yang ada. Harus sesuai dengan puputnya. Di sini statusnya K1. Kawin 1 anak. Kita cari untuk PTKP-nya sesuai dengan puputnya K1. Oke. Di sini Bapak Ibu, untuk pengurang PPh terutang, silahkan dilihat puputnya. Kami jawab secara umum saja, biasanya tidak. Ini untuk pengurang PPh terutangnya, bukan PPh terutang. Yang dimaksud di sini pengurangnya, bukan PPh terutangnya. Rata-rata tidak Bapak Ibu. Namun untuk memastikan, silahkan nanti lihat puputnya untuk pengurangnya. Kita lanjut, ini Bapak Ibu biasanya sudah terdeteksi oleh sistem otomatis terkait dengan kredit pajak 10A. Silakan terlebih dahulu jawab tidak. Jika ada terdeteksi seperti ini Bapak Ibu oleh sistem bahwa ada, langsung jawab ya saja. Silakan lanjut lagi ke bagian yang lainnya. Ini biasanya tidak Bapak Ibu. Yang mana bisa dijawab, silakan dijawab Bapak Ibu. Yang mana terkunci, artinya tidak perlu dijawab. Sini Bapak Ibu secara umum, jawabannya tidak semuanya. Untuk H, angsuran PPh pasal 25. Oke, kita masuk ke bagian I, pernyataan transaksi lainnya. Terkait dengan harta pada akhir tahun pajak, Bapak Ibu, jika sebelumnya pernah mengisi laporan harta pada SPT tahunan tahun 2024 di GP Online, nanti akan otomatis masuk di sini. Untuk harta di sini wajib diisi, jangan sampai nilainya 0, paling tidak 1 data. Jika sudah terisi otomatis dari harta tahun yang lalu Bapak Ibu, silakan nanti diperbaharui atau tetap menggunakan harta tahun yang lalu saja. Intinya di sini harus terisi, jangan sampai 0. Ini terkait dengan utang relatif, dalam menyesuaikan ada atau tidaknya. Kita lanjut untuk penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan PINA, silakan jawab ya terlebih dahulu. Biasanya sistem akan melakukan deteksi otomatis jika memang ada penghasilannya seperti ini. Namun nantinya bisa juga dimasukkan manual untuk penghasilan yang bersifat PINA lainnya jika memang ada, seperti penghasilan istri dari satu pemberi kerja yang gabung dengan NPP suami, atau penghasilan PINA lainnya terkait dengan honorarium yang sudah dipungut dengan pajak bersifat PINA. Kita lanjut saja ke bagian di sini. Ini kami jawab tidak. Ini dividen tidak. Surat kuasa dokumen lainnya no dan no Bapak Ibu. Oke, ini sudah nihil Bapak Ibu. Selanjutnya tinggal dilengkapi untuk harta. Itu yang wajibnya. Jika masih kosong untuk nilai hartanya. Untuk harta Bapak Ibu kita masuk ke bagian lampiran. Ke atas. Jadi yang wajib Bapak Ibu biasanya lampiran L1. Yang wajib muncul atau wajib ada, yang lainnya menyesuaikan sesuai dengan pertanyaan yang kita jawab. Untuk harta kita masuk ke L1. Harta di sini Bapak Ibu minimal dimasukkan 1 data. Silakan dipilih mau kas dan setara kas atau harta bergerak, harta tidak bergerak seperti kendaraan, sepeda motor, tanah dan bangunan. Kami contohkan yang paling mudah, kita masuk ke bagian kas dan setara kas saja.
Misal ada tabungan, kita masukkan tabungan Bapak Ibu di sini tabungan. Nomor rekeningnya kami simulasikan atas nama Mulyadi. Kita saja bank lokasi harta misal Indonesia, tahun perolehan 2025, saldo misal 500.000. Keterangan tidak ada tanda bintangnya, sifatnya opsional, silahkan diisi atau dikosongkan hingga kita simpan. Oke. Yang lainnya Bapak Ibu biasanya sudah terisi otomatis seperti penghasilan tadi. Untuk penghasilan nantinya jika double silakan dihapus terkait dengan penghasilan. Di sini Bapak Ibu jika nantinya double silakan dihapus. Misal penghasilan istri masuk ke sini bisa nantinya dihapus atau penghasilan lainnya yang seharusnya tidak ada bisa dihapus. Begitu juga dengan bukti potong. Di sini jika ada yang lainnya yang seharusnya tidak sesuai silakan dihapus Bapak Ibu. Ini ada tanda hapusnya jika memang tidak sesuai. Untuk L2 Bapak Ibu terkait dengan penghasilan final biasanya juga terisi otomatis jika ada, namun bisa ditambahkan penghasilan final lainnya seperti penghasilan istri yang digabung tadi atau honorarium yang sudah dibayar pajaknya yang bersifat final. Oke, kira-kira seperti itu saja Bapak Ibu. Ini sudah nihil, tinggal nanti dilakukan pelaporan. Coba kita langsung ke bagian menu induknya untuk melakukan pelaporan SPT. Statusnya pastikan tadi sudah nihil, tinggal kita centang. Selanjutnya bayar dan lapor. Biasanya di bagian bayar dan lapor di sini jika ada isian yang belum lengkap akan muncul warning. Silahkan dilengkapi nantinya sesuai dengan notifikasinya. Jika sudah lengkap semua akan muncul pemberitahuan seperti ini. Hingga dibaca dan ditutup. Lanjut untuk melakukan penandatangan elektronik menggunakan kode organisasi DJP. Ini sudah otomatis. Untuk kata sandi biasanya juga otomatis. Jika nantinya tidak otomatis silahkan isikan secara manual. Kata sandi atau pas perase kode organisasi DJP sertifikat elektronik. Silahkan nantinya Bapak Ibu klik di sini jika sudah otomatis. Untuk kata sandi penandatangannya, selanjutnya tinggal klik konfirmasi tanda tangan. Jika berhasil, pas penghasilannya benar, maka akan ada notifikasi seperti ini. Sukses. Berikutnya, otomatis SPT akan terlaporkan. Masuk ke bagian menu SPT dilaporkan. Selanjutnya, bisa diklik tanda terimanya yang seperti ini. Seperti tanda amplop, gambar amplop, klik tanda terimanya, nanti akan dikirimkan ke email kita yang terdaftar di sistem Kortik. Silakan dibuka di emailnya di kotak masuk atau inbox-nya, dan juga untuk laporan PDF-nya bisa di-print yang ini unduh PDF SPT sebagai arsip pelaporannya. Tinggal klik OK. Untuk tanda terimanya, Bapak Ibu silakan nanti diklik di email masing-masing. Di sini tidak kami praktikkan, tidak kami contohkan untuk melihat tanda terimanya. Jadinya silakan klik ini, buka emailnya yang terdaftar, silakan dicek di inbox-nya. Kira-kira singkatnya seperti itu saja Bapak Ibu. Kami mohon maaf jika penjelasannya terlalu cepat. Intinya, sebenarnya sekitar 1 menit atau 2 menit sudah bisa nihil. Namun penjelasannya yang panjang jika kita buatkan videonya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangannya. Akhirnya inti dari segala inti kita sudah ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.